Setelah itu mereka mendapatkan video call kalau mereka bakal diselamatkan oleh pemerintah. Padahal mah itu cuma akal-akalan supaya bisa memusnahkan Norma. Jill yang tahu akan hal itu menyuruh mereka semua buat menyerang armada kapal yang bakal datang ke Arsenal. Kemudian terjadilah perang lagi karena Julio yang memimpin para armada kapal itu menyerang balik. Sampai-sampai pertahanan Arsenal berhasil ditembus sehingga banyak korban yang terbantai. Nah di sini aku nggak kasih lihat adegannya karena lumayan juga gitu. Kita lanjut di sisi lain, Anje lagi ingin dibawa oleh Salia karena disuruh oleh Jill. Tapi Anje harus kabur karena dia masih mengingat teman-temannya. Saat ingin mencari jalan keluar, Anje malah kaget karena banyak orang meningsoy. Dan dia bertemu profesor yang menciptakan cahaya mana, yaitu bernama Embrio. Anje juga diberitahu kalau itu adalah ulah si Julio. Setelahnya Anje pun langsung terbang mencari kakaknya itu. Tapi dia malah dihalangi oleh Salia. Cuma Anje mampu membuat Salia nggak bisa ngikutin dia lagi. Kemudian Anje pun langsung sapu bersih semua kapal tersebut, kecuali kapalnya si Julio. Akhirnya Anje berhasil meminta Julio untuk meminta mundur pasukannya. Tapi sebelum di finishing oleh Anje, ada Embrio yang menahan serangan dengan mailnya. Tentu aja Julio yang melihat itu menyuruh Embrio buat ngalahin Anje, tapi ditolak. Dan malah Julio lah yang meningsoy ditembak oleh Embrio. Lalu datang Tasku yang meminta Anje buat menjauh dari Embrio karena katanya berbahaya. Jadi karena Embrio digangguin pengen PDKT sama Anje, tentu aja Tasku malah ditembak. Dan karena Anje ini tahu akan hal itu, jadinya Anje nggak sengaja meneleport dengan kekuatan Vilkis. Terus mereka ke teleport ke kota yang udah lama bet nggak ditinggalin sampai lumut-lumut gitu. Ya kayak kalian lah, udah lama jomblo, nggak ada doi, nanti belumut juga. Ups, canda lumut. Oke lanjut lagi nih. Anje pun mencoba untuk melihat kota tersebut dari atas bersama Vivian. Dan dia menyadari kalau kota tersebut adalah kerajaannya, yaitu Mitsurugi. Tasku pun mengatakan mungkin mereka seperti kena mesin waktu, jadi terlewat beberapa tahun kemudian. Nah saat lagi bingung itu, datang robot yang mengatakan kalau ada tempat pengungsian di dekat situ. Mereka pun kepo dan mencoba ke sana. Pas masuk malah nggak ada siapa-siapa, karena mereka yang ada di pengungsian itu udah meningsoy semua. Anje dan Tasku mencoba menanyakan kepada komputer itu. Lalu komputer itu mengatakan kalau sudah terjadi namanya Perang Dunia ke-7 yang mengakibatkan seluruh umat manusia punah. Dan hanya Anje bersama Tasku yang masih hidup di dunia itu. Singkatnya Anje menemukan hotel yang masih bisa berfungsi. Kemudian saat mereka berdua pengen ngubrak-ngabrik, ada bae yang gangguin yaitu naga dan ada 2 orang misterius. Lanjut. Lalu mereka dibawa ke sebuah kerajaan di dunia itu. Kemudian Anje bertemu lagi dengan Chiwi memakai mail misterius yang pernah ia lawan waktu itu, bernama Salamandinai. Sebenarnya di situ Anje pengen dieksekusi, cuma Salamandinai meminta supaya Anje dibiarkan hidup karena jarang ada orang bisa menggunakan Vilkis. Setelah itu Salamandinai mengatakan kalau ada 2 bumi, di mana yang mereka tinggali adalah bumi palsu, sedangkan tempat mereka sekarang adalah bumi yang asli. Karena Anje belum percaya, jadinya dia memperlihatkan kebenarannya kalau sebenarnya mereka manusia biasa, tapi memodifikasi genetik dan menyesuaikan tempat. Ya jadinya mereka seperti naga. Lalu Salamandinai memperlihatkan juga nenek moyang mereka, yaitu naga Aura. Nah bagi Aura ya bocil-bocil tahu pasti. Nah untuk cowok di sini berubah menjadi naga yang gede, sedangkan kalau cewek itu ada yang berubah menjadi naga biasa dan ada yang cuma setengah aja kayak Salamandinai ini. Dia juga mengatakan kepada Anje kalau Aura telah diambil oleh Embrio. Jadi sebenarnya cahaya mana itu berasal dari Aura. Dan battle yang mereka para main lakukan adalah untuk membuat suplai energi baru buat Aura, walaupun taruhannya nyawa. Jadi kesimpulannya adalah para manusia naga ini dikalahin untuk mempertahankan energi cahaya mana. Besoknya Salamandinai ingin bekerja sama dengan Anje untuk mengalahkan Embrio. Karena gara-gara itu umat manusia jadi diadu domba biar saling battle. Mereka berdua pun melakukan perlombaan di situ yang pada akhirnya mereka bisa akrab.
Cuma tiba-tiba ada gelombang waktu yang menyerang, dan itu adalah perbuatan dari embrio. Lalu Anje mempunyai rencana untuk ngadu tembakan dengan Salamandinai seperti waktu itu, biar bisa menghentikan serangan tersebut. Dan di sini mereka duet nyanyi untuk mengaktifkan senjata masing-masing. Kemudian mereka berdua berhasil menghentikan serangan waktu. Pagi harinya, Anje memutuskan untuk tidak menyerang naga lagi dan kembali ke Arsenal bersama dengan para naga yang ingin menyerang ke kerajaan. Tapi saat teleport ke dunia itu, ternyata koordinatnya jauh dari yang seharusnya. Lalu mereka diserang oleh Mel yang mirip dengan Vilkis, tapi warnanya hitam. Anje di situ menyuruh Salamandinai buat mundur dulu karena banyak pasukannya yang meningsoy. Dan ternyata Mel yang mirip Vilkis itu pilotnya adalah teman-temannya, yaitu Salia, Ersha, sama Chris. Karena embrio ngelihat Anje, jadinya dia meminta mereka buat ngetangkep si Anje. Tapi tidak semudah itu bujang, karena Vilkis meneleport mereka lagi. Tapi kali ini diteleport ke Arsenal, dan malamnya mereka bertemu dengan Momoka, Rosalie, sama Hilda. Lanjut, mereka pun dibawa ke dalam sebuah kapal selam yang diberi nama Aurora. Di situ Anje menjelaskan kalau mereka paranormal harus bekerja sama dengan para naga untuk menyerang embrio. Tapi Jill nggak setuju karena menurutnya para naga itu nggak bisa dipercaya. Cuma karena desakan dari temannya, akhirnya Jill mau bekerja sama dengan para naga, walaupun nggak niat. Besoknya Jill menyusun strategi untuk aliansi sama naga. Tapi Anje nggak setuju dengan strategi tersebut karena para naga malah dijadikan umpan supaya Aurora bisa masuk wilayah kerajaan. Karena Anje nggak mau ikut strategi Jill, jadinya terjadi battle kecil di situ. Dimana Tasku udah menyiapkan gas tidur karena dia udah nebak kalau Jill bakal kayak gitu. Mereka pun mencoba kabur dan saat sampai di pangkalan mereka malah bertemu Jill lagi yang ingin menghentikan Anje buat pergi. Nah, Anje meminta buat Baiwan sama Jill. Ya pastinya Baiwan itu dimenangkan oleh Anje. Lalu Anje pun pergi untuk menemui Salamandinai biar bisa bekerja sama dengan para naga tanpa strategi dari Jill. Tapi saat terbang mereka malah diserang oleh pasukannya Salia yang ingin mengincar Aurora. Terpaksa Anje harus menahan dulu sampai Aurora menyelam lagi. Namun saat Aurora udah nyelam, Anje harus tertembak oleh Salia. Tapi itu cuma obat penenang aja karena Anje pas bangun berada di kamarnya dulu yang berada di kerajaan. Dia juga bertemu dengan Salia di situ. Cuma Salia agak berubah karena pengaruh dari embrio. Kemudian Anje dengan izinnya dapat ngalahin mereka bertiga dan pergi menemui embrio. Singkat aja, Anje di situ dapat bertemu dengan embrio. Lalu dia dibawa ke tempat di mana Aura berada. Saat udah enak posisinya, Anje mengancam embrio untuk melepaskan Aura. Cuma si embrio ini nolak, jadinya langsung dijeder aja oleh Anje. Kirain udah selesai gitu, easy parah. Ternyata embrionya malah hidup lagi, yang membuat Anje nembak terus. Cuma ya nggak ada hasilnya gitu. Lalu embrio mengatakan kalau dia adalah pengatur dari dunia mana. Anje di situ udah mulai terpengaruh sama ocehan dari embrio, tapi masih bisa ditahan. Lanjut, Scan pun berpindah di mana Anje dilamar oleh embrio karena menurutnya Anje itu adalah ciwi yang ia cari selama ini untuk menjadi dewi baru di dunia yang sedang ia pengen buat, yaitu penggabungan antara dua dunia. Ya tentu aja Anje menolak si fuckboy itu dan langsung aja combo skill 1 skill 3 terus tusuk. Tapi Anje lupa kalau si embrio ini nggak bisa meningsoy. Lalu Anje pun diserang balik pakai skill ngesang milik embrio, terus dibawa kabur aja dari Momoka. Di sisi lain, Jill keciduk oleh Hilda dan yang lain karena ingin pergi ke tempat embrio. Atau bisa dibilang si Jill ini mengingat masa lalunya gitu sama si fuckboy. Ya habis itu terjadilah baku tembak dikit lah. Kita kembali ke Anje yang berhasil kabur berkat Salia. Cuma di situ ada Ersha dan Chris juga yang siap ngehalangin Anje biar nggak kabur. Untung datang Salamandinai beserta pengawalnya untuk menyelamatkan Anje. Salamandinai meminta Anje buat pergi aja dari situ. Jadi biar dia yang bakal melawan para pasukan dari embrio. Saat Anje kabur itu teman-temannya datang buat ngejemput. Tapi ada Chris yang menembak Vilkis hingga jatuh. Sehingga Hilda dan Rosalie mau nggak mau harus melawan Chris.
Cuma karena si Chris ini udah GG, jadinya mereka kesulitan buat ngelawannya. Jadi terpaksa mundur dulu. Tapi Chris nggak ngelepas mereka gitu aja. Pas Rosalie udah di lock, datang mail anggota baru bernama Marika buat ngebantu. Cuma dia harus meningsoi sekali hit oleh Chris. Kita balik lagi ke Anje yang malah bertemu dengan Embryo. Tapi langsung datang Tasku untuk nyelamatin Anje. Cuma Tasku agak kesusahan karena dia harus melawan Momoka yang lagi dikendalikan oleh Embryo. Kemudian karena Momoka berhasil mengingat masa lalunya bersama Anje, jadinya dia cepat sadar. Dan dia langsung menyerang Embryo dengan kekuatan cahaya mananya, walaupun harus mengorbankan nyawa. Padahal Embryo itu susah matinya, jadi dia pastinya ada lagi. Kali ini Tasku yang bakal mengorbankan nyawanya demi Anje. Di situ Tasku memakai mailnya untuk membawa Anje pergi dari situ, sehingga dia yang bakal menyerang Embryo dengan cara terakhir, yaitu meledakkan diri. Lanjut. Besoknya, Embryo memulai penyatuan dua dunia, di mana orang-orang gak bisa memakai cahaya mana lagi, dan terjadilah kekacauan. Di sisi lain, ternyata Anje dibawa ke pulau tempat tinggal Tasku waktu itu. Dia juga menemukan buku diari milik Tasuku yang amat menyentuh. Asik romance bet. Dan Anje di situ pengen modar aja karena udah gak kuat lagi. Tapi dia mengingat perkataan dari Tasku yang menyuruhnya untuk tetap hidup. Jadinya dia ngurungin niat buat bordir. Pas lagi ngeliat sunset kayak anak senja gitu, tiba-tiba Tasku muncul entah dari mana. Anje yang melihat itu nggak percaya kalau Tasku masih hidup. Jadinya dia pun malah ngajak ngubrak-ngabrik. Sangat membanggongkan sekali. Dan diperlihatkan Momoka yang masih hidup juga ternyata. Di sini nggak dijelasin secara rinci ya gimana mereka berdua bisa hidup. Apa aku yang keliru ya? Ya coba aja kalau kalian so tahu bisa komen aja. Akhirnya mereka pun berkumpul semua untuk melakukan penyerangan. Atau di sini mereka nyebutnya dengan serangan Libertus. Ersa juga udah tobat dengan tindakannya itu dan kembali ke Aurora. Lalu Anju menemui Jill untuk mengetahui tubuh asli dari Embryo, karena itu orang setiap meningsoi selalu hidup lagi. Jill di situ mengatakan kalau tubuh asli Embryo berada di suatu tempat tak terdeteksi. Setelah itu mereka pun bersiap untuk berangkat dengan dipandu oleh Anje yang menjadi pemimpin pasukannya. Battle pun terjadi dengan manusia versus aliansi Norma sama naga. Singkat aja mereka berhasil menghancurkan tiang fajar. Kemudian saat Anje pengen menyusul Salamandinai, dia malah dihadang oleh Salia. Namun datang Jill yang meminta Anje buat pergi aja karena dia bakal melawan Salia. Di sisi lain Tasku yang sedang melawan Embryo menggunakan serangan yang sangat membanggongkan bet. Yaitu Tasku mengatakan kalau Anje udah ngobrak-ngabrik sama dia. Jadinya si Embryo yang mendengar itu malah kena mental. Singkatnya setelah itu para naga pun muncul dan membantu Vivian sama yang lain. Karena si Embryo udah ke pojok, para pasukannya itu diteleport terus dijadikan umpan untuk para naga supaya dia bisa bertemu dengan Anje. Tapi itu udah terlambat karena Salamandinai sudah mengeluarkan naga aura dengan lagu yang asik juga menurutku. Kalau kalian denger asik lah pokoknya lagunya. Kemudian diperlihatkan Jill yang bertemu dengan Embryo. Di situ Jill mencoba memperdaya Embryo tapi nggak bisa. Karena rencananya gagal jadinya langsung aja tuh dibekuin oleh Jill. Tapi ternyata tubuh asli si Embryo adalah male tersebut yang membuat Jill harus ketembak. Embryo pun langsung ke tempat Anje dan menculiknya. Lanjut. Lalu Jill pun dibawa oleh Salia ke Aurora. Di situ dia nggak mau ditangani medis karena udah mulai nggak kuat. Tapi sebelum itu Jill ngudut dulu karena no ngudut ora semel. Enggak. Maksudnya si Jill di situ ngomong ke mereka semua kalau dia gagal menghabisi Embryo. Terus nyesel juga karena nggak peduliin Salia. Dan setelah mengatakan itu, Jill pun meningsoi. Scan pun berpindah ke Anje yang tengah berada di Arsenal, tapi dimensinya lain. Lalu Anje mencoba kabur dari Embryo, tapi nggak bisa-bisa. Kita kembali ke para aliansi yang ingin menyelamatkan Anje. Di situ mereka diberitahu oleh Aura kalau Anje berada di dimensi lain. Mereka juga diberitahu kalau Vilkis bisa membawa mereka ke tempat Anje berada. Tapi masalahnya yang bisa menggunakan Vilkis sekarang hanya Anje seorang.
Tapi Aura membantah itu karena Vilkis bisa mewujudkan penggunanya kalau mempunyai keinginan yang kuat. Hilda pun menunjuk Tasku karena cuma dia yang mempunyai hubungan paling dekat sama Anje. Awalnya Vilkis gak mau menyala walaupun udah diteriakin sama Tasku. Tapi pada akhirnya Vilkis bisa nyala juga. Lalu Tasku, Hilda, Salia, dan Salamandinai pergi untuk menyelamatkan Anje. Pas masuk mereka langsung berada di celah dimensi. Di situ Salamandinai menunjukkan jalannya. Karena mendengar suara Anje, jadinya mereka langsung gas menuju lokasi tersebut. Embrio yang pengen asik-asik ahoy malah gagal karena teman-temannya Anje udah pada datang duluan. Terpaksa dia harus menyerang mereka. Tasku bakal menyerang embrio yang manusia, sedangkan Anje dan yang lain bakal menyerang embrio berbentuk Ragnomile. Battle pun terjadi sangat sengit di situ, di mana singkatnya akhirnya embrio dapat dikalahkan dan mereka semua beserta Arsenal kembali seperti dulu. Aura mengatakan kalau ruang waktu sudah terlepas dan dunia sudah kembali seperti semula. Jadi nggak ada yang namanya itu dua dunia lagi, atau bisa dibilang dunia udah bebas. Kemudian anime ini ditutup dengan Anje yang ingin membuat negara baru, di mana paranormal, manusia beserta naga bisa hidup berdampingan. Di sisi lain, Sylvia menjadi pemimpin pasukan juga di wilayah kerajaannya yang udah hancur. Kita kembali lagi ke Anje bersama teman-temannya yang akan memulai kembali dengan perdamaian. Dan cerita pun selesai atau tamat. Yeay. Capek. Gimana? Lumayan bagus kan animenya? Ini aku rekomen bagi kalian yang lagi nyari anime kayak Gundam-Gundam gitu. Walaupun ada sedikit ini sih, ya you know lah. Dan kayaknya menurutku ini ada beberapa genre tambahan di dalam animenya. Nah ini aku kasih lihat ya, genre aslinya tuh kayak gini. Cuma ada 3. Padahal menurutku ada tambahan genre lagi, yaitu romance, yuri, slice of life, sama harem. Karena Tasku ini cuma cowok sendiri di situ, sisanya pada naga semua. Ya maklum aja karena mungkin ini adalah genre utamanya dalam anime ini. Menurut kalian gimana? Apa ada tambahan genre lagi? Bisa komen aja di bawah, oke? Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang gak ngerti tentang genre ini itu. Setuju nggak kalian kalau aku buat video khusus membahas genre-genre anime? Ya walaupun udah banyak yang bahas, tapi aku pengen gitu, biar membantu yang lain supaya agak ngerti dikit. Dengan pengetahuanku yang dikit juga pastinya. Ya udah sampai di sini dulu deh. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya biasa, dislike aja. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus supaya aku makin semangat aja buat kontennya dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.